Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Dan demi perkembangan channel ini dimohonkan kerelaan hati untuk like dan mensubscribe-nya. Terima kasih. Saudara dan saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bicarakan suatu hal yang sangat penting yang barangkali dalam kehidupan menggereja kita tidak sempat kita pikirkan. Apakah itu? Yaitu mengapa juru selamat laki-laki? Mengapa juru selamat itu laki-laki? Nah, pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh peserta didik saya. Dan ini sekali lagi memang tidak sempat atau tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan menggereja kita. Barangkali mungkin di kalangan umat, ya itulah yang diberi oleh Allah Bapa di surga, itulah yang diimani oleh nenek moyang kita, dan sekarang kita imani, itulah yang kita imani terus. Barangkali seperti itulah kira-kira sebuah pengandaian yang ada dalam pemikiran kita masing-masing. Tapi tanpa atau tidak pernah terpikirkan kita tentang kenapa juru selamat itu laki-laki. Nah, ini suatu hal yang sangat penting saudara-saudari. Maka untuk sesi ini saya mengajak kita untuk mencoba melihat ini, sehingga kita dapat mengetahui apa kira-kira latar belakangnya sehingga juru selamat itu laki-laki. Saudara dan saudariku terkasih, untuk menjawab ini bukan suatu hal yang gampang. Maka kita coba merujuk atau melihat kembali ke belakang tentang kedatangan juru selamat itu sasarannya kemana, atau kepada siapa dialamatkan kedatangan juru selamat ke dunia. Saudara dan saudariku terkasih, kita ketahui bersama bahwa juru selamat itu pertama-tama dialamatkan atau ditujukan untuk keselamatan bangsa Israel. Keselamatan itu pertama-tama dituju untuk keselamatan bangsa Yahudi. Jadi ini adalah latar belakang, ini adalah dasar kedatangan juru selamat ke dunia. Setelah dari Yahudi, baru kepercayaan ini berkembang ke berbagai penjuru dunia dan sampailah ke tempat kita masing-masing. Saudara dan saudariku terkasih, berkaitan dengan situasi budaya, situasi sosial orang-orang Yahudi, kita dapat melihat di sana bahwa perlakuan terhadap pria dan wanita di mata bangsa Yahudi itu sangat berbeda. Begitu jauh perbedaan perlakuan terhadap seorang pria dan seorang wanita. Dalam budaya bangsa Yahudi, pria atau laki-laki itu disebut sebagai manusia unggul, sementara wanita tidak. Wanita bukan manusia unggul, tetapi seorang pria. Dalam kehidupan budaya Yahudi, wanita sama sekali tidak diperhitungkan. Seandainya terjadi sebuah masalah atau sebuah persoalan, maka wanita tersebut juga tidak diberi kesempatan untuk bisa memberikan sebuah kesaksian di mata pengadilan atau di hadapan pengadilan. Wanita dianggap tidak punya nilai ketika memberikan sebuah jawaban atau memberikan sebuah kesaksian. Kita ingat sebuah kisah yang sangat familiar dalam kitab suci saudara-saudari, yaitu kisah tentang Maria Magdalena. Dikisahkan di sana bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur, dan kita ingat dengan jelas bahwa ketika Maria Magdalena ketahuan berbuat zina, maka orang-orang Yahudi pada waktu itu beramai-ramai mengantar dia, membawa dia ke hadapan Yesus dengan tujuan selanjutnya mau dilempari dengan batu sampai mati. Sementara kita ketahui saudara-saudari, sebuah tindakan zina atau terjadi sebuah hubungan seperti itu terjadi antara dua belah pihak.
yaitu seorang pria dan seorang wanita. Tetapi kenyataannya terbalik. Yang terjadi pada waktu itu adalah hanya wanita saja yang dihadapkan kepada Yesus, tetapi prianya tidak diikutkan. Nah, di sana terjadi sebuah ketimpangan, terjadi sebuah kepinjangan perlakuan terhadap pria maupun wanita. Selain itu, saudara dan saudariku terkasih, seorang wanita yang bersuami misalnya, ketika sang suami meninggal dunia, maka yang dipersalahkan adalah istrinya. Sementara mungkin karena perlakuan atau tingkah laku sang suami sendiri yang menyebabkan dia meninggal dunia, ini tidak dilihat. Yang dilihat atau yang diperhatikan adalah si wanita tersebut, si istri tersebut. Akan dikatakan di sana bahwa karena perbuatanmu lah maka meninggal suamimu. Ini sebuah perlakuan, sekali lagi saudara-saudari, yang tidak adil yang dibuat oleh orang-orang Yahudi kepada pria maupun wanita. Dengan ini saudara-saudari dapat kita bayangkan bahwa seandainya juru selamat yang diutus Allah Bapa ke dunia adalah seorang wanita, kita bisa melihat seperti apa kira-kira karya keselamatan itu bisa terjadi. Seorang pria, Yesus yang adalah juru selamat, seorang pria yang tampan dan tangguh hadir ke dunia saja, dihukum mati. Apalagi juru selamat yang dikirim, diutus ke dunia, itu adalah seorang wanita. Barangkali belum mulai bicara pun orang sudah menolak dia. Maka bagaimana keselamatan itu bisa terjadi? Ini kira-kira saudara-saudari sebuah jawaban atas pertanyaan mengapa juru selamat harus laki-laki dan bukan seorang perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara dan saudari terkasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.